Pemirsa, suami Nikita Willy, Indra Priawan mendadak menjadi sorotan publik. Ya, Indra mendadak jadi perbincangan publik setelah tante kandungnya, Mintarsi, buka suara ke publik soal masalah bisnisnya dengan keluarga. Suami Nikita Willy itu disomasi Mintarsi sebanyak 3 kali terkait saham perusahaan sebuah perusahaan transportasi ternama di tanah air. Kepada tim Gospot secara panjang lebar, Mintarsi menjelaskan duduk perkaranya hingga menyeret nama Indra Priawan, suami artis sinetron Nikita Willy. Sebetulnya perseteruan itu sudah sangat lama. Hanya akhirnya waktu perseteruan sudah cukup berat, saya mengundurkan diri dari CV Lestiani. Itu CV yang memiliki 45% saham di PT. Saya memiliki 15% karena itu 3 orang pemilik CV Lestiani. Kemudian saya mundur sebagai pengurus, saya sebagai wakil direktur. Mundur sebagai pengurus, tapi tiba-tiba dibuat akte notaris. Akte notaris itu nama saya dihilangkan. Artinya saya dihilangkan sebagai pemilik. Kan kalau pengurus itu dengan pemilik kan berbeda. Kita keluar sebagai pengurus bukan berarti keluar sebagai pemilik. Tapi akhirnya dibuatnya juga secara diam-diam dan sangat lama tidak saya ketahui. Kita bayangkan pada tahun 2001 akhirnya ketahuan 2013. Kenapa ketahuan? Karena mau menjual sahamnya ke masyarakat. Lalu karena mau menjual sahamnya ke masyarakat, maka harus mendaftar ke UPT, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi sebetulnya sejak tahun 1995 yang katanya wajib semua perusahaan mendaftarkan diri, ternyata tidak mendaftarkan diri. Jadi cukup semena-mena lah, tidak pernah ada RUPS, tidak pernah ada laporan keuangan, kemudian akhirnya juga tidak menyesuaikan dengan undang-undang. Walaupun anehnya, walaupun tidak menyesuaikan dengan undang-undang, tapi semua urusan dengan pemerintah berjalan dengan lancar. Saya sudah 3 kali somasi dan ini mereka tetap bertahan bahwa ya kasarnya prosedur sudah diikuti, bahwa ada akte. Jadi mereka anggap ya udah sah. Tapi kalau aktenya bodong, ya mestinya juga bodong juga kan. Jadi setelah ini akan berlanjut dengan masalah hukum. Tak tanggung-tanggung, nilai yang diduga digelapkan Indra selaku ahli waris mendiang ayahnya yang juga kakak kandung dari Mintarsi. Sebagai ahli waris, Indra disebut-sebut ikut terlibat dalam dugaan kasus mendiang ayahnya, yaitu Chandra Soeharto, yang diduga menilep saham hingga gaji Mintarsi selama 18 tahun yang tidak pernah dibayarkan, dan nilainya jika diakumulasikan mencapai 140 miliar lebih. Saya gugatnya akhirnya 2 orang yang saya gugat, yaitu Chandra Soeharto, itu bapaknya suaminya, jadi mertuanya Nikita Willy. Kemudian Purnomo Prawiro. Jadi karena Nikita Willy yang terkenal tiap kali itu yang disebut. Total itu 21,6% dari keseluruhan yang ada. Jadi kita bayangkan, dari dulu kan berkembang pesat dan dalam perkembangan tiap kali store 12 tahun, jadi dia berhasil menyembunyikan untuk penipuan saham saya yang tidak lagi di saya. Persoalan itu terjadi bermula usai Mintarsi selaku salah satu pendiri perusahaan tersebut dan dirinya sebagai pemegang saham melayangkan somasi untuk mendiang ayah Indra, almarhum Chandra Soeharto Djoko Stono, dan petinggi perusahaan lainnya. Somasi yang dilayangkan Mintarsi kepada pimpinan perusahaan transportasi tersebut tidak terlepas dari konflik internal keluarga yang terjadi di perusahaan tersebut. Dalam penjelasannya, Mintarsi yang pernah duduk sebagai salah satu pemegang saham dan pimpinan di perusahaan itu digeser kedudukannya dengan cara di luar peraturan dan undang-undang yang ada. Saya keluar sebagai pengurus, kemudian dibuatkan akte perusahaan. Saya tidak dilibatkan. Dengan saya tidak dilibatkan, ditulis saya keluar sebagai pengurus dan sebagai pemegang saham. Sudah, hilanglah saya.
kalau secara resmi seharusnya saya ikut diundang. Saya kan masa bisa tanpa saya bisa membuat akte? Terus kita harus mengikuti undang-undang kan? Gak bisa kita menentukan, oh kamu keluar sebagai pengurus, jadi saya menentukan kamu juga keluar sebagai pemilik. Kan tidak ada undang-undang seperti itu. Jadi ini yang semua dilanggar. Tapi saya pikir jangankan undang-undang kecil gitu, anggaran dasar. Yang besar saja, undang-undang perseroan terbatas tidak mau diikuti. Bagaimana? Jadi ini soalnya masalah kecil. Terus kenapa kok saya bisa ditangkap hanya karena perbuatan tidak menyenangkan? Diceritakan Mintarsi, sejak konflik perebutan saham di perusahaan tersebut terjadi, dirinya juga sempat mengalami tindakan intimidasi, pengancaman dan nyaris dianiaya oleh oknum, bahkan dilaporkan ke polisi oleh pimpinan perusahaan di mana tempat ia bernaung. Sebagai salah satu pewaris tahta dari mendiang ayahnya, membuat suami Nikita Willy itu hidup bergelimang harta. Harta warisan yang dimiliki Indra tersebut tak ayal membuat kehidupan Indra dan Nikita Willy bergelimang harta dan kemewahan. Bahkan keduanya memilih hidup dan menetap di Amerika Serikat. Dari kasus yang menderanya saat ini, Mintarsi berharap keadilan ditegakkan seadil-adilnya dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Ya banyak keributan yang tidak, ya ada yang bisa dibuktikan. Saya dilaporkan ke polisi segala, tapi yang sifatnya tindakan kekerasan itu kan akhirnya tidak, saya ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, saya juga tidak berani. Belum apa-apa saya bisa ditangkap kok, apalagi kalau saya berani mengucapkan sesuatu yang tidak ada buktinya. Sementara itu, mantan personil band Smash, Rafael Tan, mencuri perhatian publik. Lama tak terdengar kabarnya, ternyata kini Rafael sibuk dengan kegiatan barunya sebagai konten kreator. Selain menjadi konten kreator, Rafael kini juga sibuk jualan seblak. Aksi jualannya pun bikin heboh warganet dengan unggahan video yang tersebar luas di akun TikTok. Tangga tak kira emok cina. Orang Sunda mah emok tak kira juga ece. Baik, jadi iya kan sakedi kuenya kerupuknya tong seperti kan digabungkan dengan si mie kerupuknya terus diguyur we ku kuah koya loh. Kita masak dulu osreng sedikit. Nah, kenapa digalokan begini supaya meresap bumbunya ya, tetangga? Jadi si mie natenya kenyal gitu. Lebih enak, sehat, yang lebih murah. Ya, video yang menarik perhatian warganet adalah ketika aksi Rafael memasak dan makan seblak. Aksinya tersebut membuat warganet mengusulkan kalau Rafael diangkat menjadi duta seblak original. Pasti ditanya, benarkah kegiatan barunya itu semata untuk menyambung hidupnya? Seperti diketahui, sudah beberapa silam, grup Smash yang digawangi tersebut sudah lama vakum lama dan tidak pernah lagi muncul di panggung hiburan tanah air. Berarti mendapatkan pendapatan lebih dari ini? Dari seblak ini? Dari semuanya ini? Puji Tuhan ya. Apa? Endorsement? Endorsement ada, ya ini ya, lucu ya jadinya. Iya, maksudnya sekarang kita lagi mau balik lagi terus gua ada ini juga gitu, jadi kayak ya. Tapi ini tuh ngebantu Smash kalau lu balik. Mudah-mudahan ya. Pasti. Mudah-mudahan. Dengan lu terkenal sekarang dan lu lucu, lu asik orangnya, jualan sebelah juga. Terus tiba-tiba Smash balik, ini kan kayak pre-launch-nya. Iya, waktunya orang kenal Smash lagi gitu. Iya, Iya. Rafael Smash dulu. Karena ada orang yang mungkin anak-anak Gen Z dan sebagainya, mungkin ada yang nggak tahu Smash siapa. Iya. Terus dia jadi searching Smash gara-gara sebelah. Iya, taunya sekarang generasi sekarang taunya Rafael Seblak, nggak tahu lah Rafael Smash. Emang dia boyband dulunya. Sementara itu, kabar lain muncul kalau dirinya dituding menjadi selingkuhan Inga Anugrah, istri Ari Wibowo yang kini tengah digugat cerai oleh suaminya itu. Benarkah demikian? Dan apa tanggapan Rafael Tan atas gosip yang beredar? Karena kan kamu digosipin juga sama Inga Anugrah, my good friend. Ini kenapa gue berani nanya, karena dia teman baik gue. And I know, karena gue udah ngobrol panjang sama Inga. Masa lu bisa aja kan sebenarnya nggak usah pansos sama Seblak, lu pansos aja sama Inga. Benar. Jadi why didn't you do that? Aku dari dulu tuh sangat
anti dengan settingan-settingan yang kayak gitu. Maksudnya menghalalkan segala cara untuk supaya orang-orang menarik perhatian orang-orang gitu Kak. Maksudnya itu pun ya mungkin bisa, tapi kan Bisa banget. nggak akan bertahan dengan lama, nggak akan long last. Maksudnya aduh, malu banget dikenal, maksudnya terkenalnya bukan gara-gara satu hal yang mungkin menginfluence atau yang menghibur gitu. Makanya sekarang mindset aku tuh setiap aku posting apa-apa di sosial media, pertama aku pengen menghibur semua followers aku gitu. Kedua ya kalau misalnya puji Tuhannya bisa menginfluence gitu. Jadi jangan sampai in a good way. Betul. Tapi kamu gak sakit hati? Apa? Kamu dibuat berita begitu? Sakit ya hati sebenarnya kalau sakit hati enggak, tapi lebih ke kecewa aja gitu. Kaget nggak? Kaget banget Kak. Maksudnya aku pun ketemu sama Kak Inge baru 2 kali loh gitu. Iya, Inge bilang Baru 2 kali gitu, dan mungkin gosipnya kan kemarin ya Inge dengan instruktur senam. Bukan instruktur senam. Ya. Maksudnya kayak kapan aku jadi instruktur? Si Rafael. Iya, makanya gue ketawa nggak lo digosipin sama si Rafael. Iya, gue bilang. Kakak tahu sendiri kan ceritanya kayak gimana gitu. Kayak, maksudnya aku juga jadi kasihan sama Kak Inge. Maksudnya lagi mungkin lagi ngurus perceraiannya, terus ada berita yang aneh-aneh kayak gini kan kayak